Tuhan kita adalah Allah yang setia untuk melindungi kita. Meskipun ibadah kita terpaksa masih tetap online, percayalah Tuhan ada buat kalian dan buat saya. Tetap semangat, tetap setia. Biarlah di tahun depan kita jadi anak-anak yang lebih setia lagi di tahun ini. Mari kita sama-sama merenungi, sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyatakan kasih besar Tuhan buat kita semua. Sekali kita di bulan-bulan sebelumnya masih melakukan kesalahan, mari kita sama-sama minta ampun ke Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk berubah. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan buat kami semua, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Tuhan. Kasih-Mu gak pernah setengah-setengah, Tuhan. Kasih-Mu full buat kami semua. Karena kami percaya Kau adalah Allah yang menyayangi kami, Allah yang hidup, Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami minta Tuhan Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Hadir Tuhan menjamah kami semua, Tuhan. Biarlah dengan lagu pujian ini Kau dinyatakan, Tuhan. Kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur,
sungguh besar Tuhan. Kau adalah sungguh indah. Kasih-Mu Tuhan terbesar Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sangat sempurna Tuhan buat kami. Bicara Tuhan dengan tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu mengalir buat kami semua Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Hadir memenuhi kami semua Tuhan. Kami menantikan Engkau Tuhan. Kami menantikan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan pada penutup tahun ini Tuhan, di bulan-bulan akhir ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau tetap masih bersama kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan apabila kami Tuhan masih melakukan kesalahan Tuhan. Kami Tuhan atas pelanggaran kami, tapi kami mau berubah Tuhan. Biarlah di tahun depan Tuhan kami menjadi anak-anak yang baru, anak-anak yang taat kepada Engkau Tuhan. Tuhan sertai Tuhan perjalanan kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah hati kami Tuhan. Inilah kesetiaan kami Tuhan yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami mulai Tuhan ibadah kami, pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Kau ada, Kau menyertai kami semua. Yang percaya katakan amin. Shalom. Masih semangat puji Tuhan. Yang masih semangat boleh lambaikan tangannya.
Begitu pun juga hidup kita, kita mau haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini untuk Allah. Seperti dosa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh,
Ajar kami untuk dengar Tuhan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap telinga kami Tuhan untuk mendengar Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan. Ajar kami untuk taat Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah dia lebih lagi Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Supaya apapun yang disampaikan Tuhan, supaya menjadi tema buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu sedang menyaksikan program ini, kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini. Kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau ada di dalam hidup kami. Sekalipun kami masih beribadah lewat online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di mana kami berkumpul seperti janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, dalam situasi yang pandemi, kami masih tetap dalam ibadah secara online, tapi hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau menjadi pribadi yang mengenal hati kami. Engkau hadir menguatkan kami yang lemah. Engkau memberikan kami kekuatan baru ketika kami sedang dalam situasi yang sulit Tuhan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang sedang dalam jalan buntu Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Bila firman-Mu Tuhan akan memberikan kami kekuatan baru untuk kami semakin mengasihi Engkau dan mengenal Engkau secara pribadi. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana pribadi itu datang untuk saudara dan saya. Saya akan memberikan sebuah tema yang katakan dia datang untuk kita. Di masa di mana kita sebentar lagi akan menyambut hari Natal, di mana Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia datang sebagai bayi yang kecil. Tetapi hari ini dia tidak lagi datang sebagai pribadi bayi yang kecil, tetapi dia datang sebagai raja. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia datang sebagai pribadi yang akan memberikan kita kekuatan baru ketika kita hadir di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam sebuah lagu yang mengatakan Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus bukan lagi seorang bayi yang lemah yang lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi dia adalah pribadi di mana dialah Bapa yang kekal, dia pribadi Allah yang perkasa, dan dialah Raja damai yang akan membuat saudara dan saya, sekalipun kita dalam situasi yang bagaimanapun sedang kita alami, jika pribadi itu datang dalam hidup kita, maka pribadi itu yang akan berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu sebuah kelegaan. Dan itu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 yang sudah kita baca bersama-sama, itu Yesaya oleh pimpinan Roh Kudus, dia menyampaikan sebuah nubuatan ilahi yang mengubah sejarah keselamatan manusia, di mana seorang putra akan lahir dan diberikan untuk kita, umat manusia, bukan hanya untuk kepada sebuah golongan atau orang-orang tertentu atau suku tertentu, tetapi firman Tuhan katakan untuk setiap kita, yaitu untuk saudara dan untuk saya. Nubuatan ini merupakan janji Allah yang ditujukan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi pagi ini atau saat ini, ketika saudara mendengarkan firman ini, itu pun datang untuk saudara. Janji kelepasan, janji pembebasan itu diberikan kepada setiap kita yang menyambutnya dan percaya kepadanya. Karena apa saudara? Karena Allah mengerti manusia butuh pembebasan. Allah mengerti manusia butuh kelepasan, yaitu kelepasan dari kematian karena dosa. Ada 3
mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, saudara? Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita untuk membuat kita memiliki kelepasan di dalam dosa, lebih kelepasan dari dosa, terbebas dari hukuman maut. Dan setiap yang percaya, firman Tuhan katakan apa? Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terbebas dari apa, saudara? Ada 3 kematian yang mengikat manusia jika Yesus tidak datang. Yang pertama yaitu kematian secara jasmani yang kita kenal, ketika seorang terlepas dari nyawanya, kemudian orang itu meninggal, dikuburkan. Itu adalah kematian secara jasmani. Yang kedua adalah sebuah kematian secara mental, dan ada juga kematian secara rohani. Kematian secara jasmani kita kenal semua, dan kematian secara mental yaitu ketika manusia mengalami pergumulan. Karena kematian secara mental, maka manusia mengalami berbagai masalah, mengalami banyak kekhawatiran, kecemasan. Manusia mengalami depresi, mengalami stres. Dan kematian secara rohani yaitu kematian yang disebut kebinasaan kekal. Dari Yohanes pasal 3 yang telah kita akan baca, dikatakan Yesus datang, diberikan untuk membebaskan kita dari 3 kematian itu, saudara. Tetapi banyak sekali orang percaya, sekalipun dia mengerti, dia telah mendengar bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita dari kematian jasmani, dari kematian secara mental, dan dari kematian kekal. Tetapi tidak sedikit orang yang masih senantiasa hidup di dalam tekanan. Tidak sedikit orang yang masih hidup seolah-olah bahwa Allah tidak pernah ada dalam kehidupannya. Sekalipun udah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, sekalipun setiap hari mengatakan aku anak Tuhan, aku orang percaya, tapi masih hidup di dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup di dalam segala tekanan, depresi. Hidup masih seperti orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Dan pada waktu itu, saudara, sama seperti bangsa Israel, sekalipun mereka adalah bangsa pilihan Allah, mereka masih hidup dalam kecemasan. Dan pada saat nubuatan ini datang kepada Yesaya, dikatakan bangsa Israel ini, saudara, sedang hidup di dalam penderitaan. Karena apa? Karena mengalami didikan Tuhan. Dan ayat yang ketiga Yesaya menjelaskan, menggambarkannya segala penderitaan, segala tekanan yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Dijelaskan oleh Yesaya seperti mengalami kuk, mengalami ganda, dan mengalami tongkat yang diberikan oleh Tuhan. Apa itu kuk, saudara? Secara harafiah, kuk adalah kerangka kayu yang dipasang untuk menghubungkan 2 ekor lembu di saat
sedang membaca. Namun secara metaforis, go merupakan gambaran atau melukiskan tentang takluknya seorang pribadi kepada orang lain. Dan di tengah ancaman seperti inilah janji tentang kedatangan Mesias itu datang kepada mereka. Dikatakan Yesus putra itu datang, putra itu diberikan, datang sebagai pembebas umatnya, datang sebagai kemenangan, sebagai pengampun, sebagai keselamatan bagi umatnya. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya mengalami kelepasan, kebebasan. Seperti jadi firman Tuhan katakan bahwa orang percaya akan hidup di dalam kemenangan, bahkan lebih dari seorang pemenang. Dan oleh sebab itu Allah datang dalam pribadi Kristus. Dia akan memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa Yesus datang, dia putra itu datang. Yang pertama, dia datang sebagai Immanuel. Pernyataan seperti ini bukanlah sesuatu yang baru untuk kita, ya, bukan sesuatu yang asing untuk kita, karena kita setiap orang yang percaya pasti akan memiliki sebuah pemahaman bahwa Allah senantiasa sungguh hadir di tengah-tengah umatnya. Sekalipun masih banyak orang yang belum sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Ada banyak orang percaya yang katakan, aku udah ikut Tuhan 5 tahun, aku udah ikut Tuhan 10 tahun, tetapi seringkali belum bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Sebab itu banyak di antaranya masih memakai kekuatan sendiri untuk menghadapi setiap situasi. Masih memikul bebannya dengan kekuatan sendiri. Ada sebuah ilustrasi yang indah dikatakan, di mana ada seorang laki-laki miskin dari Irlandia. Dia berjalan pulang dari suatu tempat dengan susah payah sambil memanggul sekarung besar yang berisi dengan kentang, saudara. Ketika orang itu memanggul dengan susah payah, dengan sangat terseok-seok, akhirnya melintaslah sebuah kereta kuda di jalan itu, dan si pemilik kereta mengundang pria tersebut untuk naik ke atas kereta. Setelah di atas kereta, pria tersebut duduk sambil terus memanggul karung bawaannya yang berat itu. Ketika pemilik kereta menyuruhnya menurunkan karung tersebut dan meletakkannya di atas kereta, tiba-tiba laki-laki itu berkata, saudara, laki-laki menjawab begini, Tuan, saya tidak ingin terlalu merepotkan Anda, sebab Anda telah memberi tumpangan, maka biarkan saya tetap memanggul karung kentang ini. Saudara, mungkin ketika saudara dan saya mendengar tentang cerita ini, kita akan tertawa dan berkata, bodohnya orang itu. Tapi tanpa kita sadari, saudara, seringkali kita pun melakukan hal yang sama. Seringkali kita melakukan situasi yang sama seperti orang Irlandia ini, di mana sekalipun Yesus datang telah memberikan kita kebebasan, Yesus datang telah memberikan kita kelepasan dari segala kutuk dosa, Yesus datang memberikan kita kelegaan. Tetapi seringkali kita masih mau memikul segala beban berat kita dengan kekuatan kita sendiri.
Seringkali kita meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak merasakan bahwa Allah beserta dengan kita. Sehingga kita tidak menemukan janji, dikatakan Allah yang kita sebenarnya Allah yang Immanuel. Kenapa? Karena kita masih mau melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Yesus datang untuk memberikan kita kelepasan, kebebasan dari segala kehidupan kita yang berat. Dan yang kedua, dikatakan Yesus hadir. Dia hadir sebagai penasehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya yang memerlukan nasihat adalah para raja. Karena apa saudara? Karena para raja, para pembesar menghadapi banyak tantangan. Dan dia diharuskan membuat sebuah keputusan yang bijak, keputusan yang baik, keputusan yang benar. Sehingga para raja, para pembesar membutuhkan nasihat. Dan ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia agar kita juga beroleh nasihat yang benar. Yaitu apa saudara? Kita mengerti karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Dialah penasehat ajaib, di mana karya keselamatan yang telah Dia kerjakan di atas kayu salib untuk kita. Dia ingin kita mengerti. Dia ingin kita peduli, kita mengenal bahwa karya yang Dia kerjakan itu, karena Dia ingin memulihkan hubungan kehidupan kita dengan Bapa. Roma pasal 5 ayat pertama dikatakan, Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga yang telah terputus karena dosa. Dia sang penasehat ajaib, memberikan kita pengertian lewat kebenaran firman-Nya agar kita mengenal bahwa karya yang telah Dia kerjakan di atas kayu salib bukan karena Dia ingin menjadi sebuah super, no, tapi karena Dia ingin memberitahu kepada kita, Dia datang ingin memulihkan hubungan kita dengan Bapa, sehingga saudara dan saya beroleh kekuatan, beroleh kemenangan bersama karya yang telah Dia kerjakan. Kita kuat untuk bertahan di dalam berbagai pergumulan, dan kita menang dalam mengatasi setiap situasi godaan iblis. Sebab apa? Yesus itulah firman hidup, agar kita senantiasa mengerti tentang nasihat kebenaran dari penasehat ajaib itu. Allah ingin kita bergaul dengan firman yang hidup, yaitu firman Allah. Dan yang ketiga, Yesus hadir, Sang Putra itu hadir sebagai Allah yang perkasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di tengah ancaman kesulitan, Allah hadir, Allah berjanji, dan Allah datang kepada saudara dan saya sebagai Allah yang perkasa. Sebagai Allah pribadi yang perkasa yang membebaskan umatnya. Sebagai Al-Gibor, Allah perkasa yang melepaskan kuk kita, melepaskan ganda kita, melepaskan tongkat yang mengikat kita.
kehidupan kita, cengkraman si pemeras dalam kehidupan kita. Saat ini apa yang menjadi kuk dalam kehidupan saudara dan saya pada situasi yang sulit ini? Mungkin kita sedang mengalami dalam situasi pandemi ini, mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit. Atau kuk itu merupakan resesi ekonomi? Atau kita sedang mengalami kesulitan karena kita tidak lagi mempunyai pekerjaan? Raja damai itu, Allah yang perkasa itu ada di tengah-tengah saudara dan saya saat ini. Dia berkata, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dia akan memberikan kita kekuatan, kita akan memberikan kita jalan keluar untuk terlepas dari kuk itu, saudara. Dan yang terakhir, dia datang kepada kita untuk memberikan damai. Dia Raja damai yang dijanjikan oleh Bapa. Yesus datang sebagai Raja damai. Karena dia bukan saja sanggup untuk melepaskan setiap beban dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya melepaskan kita dari hal-hal yang mengikat kehidupan kita, tetapi dia juga memberikan kita rasa aman. Dia juga memberikan kita kedamaian yang tidak pernah dunia memberikannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seorang yang kaya raya, dia dapat membeli semua yang ada di dunia ini. Seluruh isi dunia dapat dibeli oleh orang kaya ini dengan uang. Tetapi ada satu yang tidak dapat orang kaya beli dengan uangnya, yaitu apa? Damai sejahtera. Kita sering mendengar sebuah berita, aduh, si A itu seorang yang hebat loh. Dia seorang yang kaya raya. Si B itu seorang yang terkenal, yang tenar. Wow, kenapa dia terjun dari lantai 12? Mengapa dia mengakhiri hidupnya? Padahal semua yang dia butuhkan di dunia ini terpenuhi. Kenapa? Ada satu yang tidak pernah dia dapatkan, yaitu apa? Dia gak pernah dapat membeli damai sejahtera. Karena apa? Firman Tuhan katakan, damai sejahtera itu hanya datang dari Sang Raja, Raja damai. Sang Putra itu yang hanya dapat memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dialah Yesus. Sebuah lagu lama mengatakan, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, saudara, yang dapat memberikan kita damai sejahtera. Hanya Dia yang datang untuk mendamaikan kita dengan Bapanya di surga. Kita yang telah terputus hubungan kita karena dosa, Yesus datang untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa di surga lewat kematiannya di kayu salib. Dia datang bukan lagi sebagai seorang bayi yang lemah, tapi dia datang sebagai Allah yang perkasa, Allah El-Gibor, Allah yang memberikan kita damai, Allah Shalom, yang memberikan kita damai agar kita memiliki sukacita, kita merasakan rasa aman, nyaman bersama Dia. Dan pagi hari ini, ataupun kapanpun saudara mendengarkan program ini,
Ketika saudara mengalami situasi yang berat, saudara mengalami kegelisahan, tertekan, saudara mengalami putus asa dan tidak memiliki jawaban, ada satu pribadi yang berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Allah El-Kibbur, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu akan datang kepada saudara. Dan Dia Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Kita percaya seperti Daud mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab aku tahu gadamu dan tongkatmu Tuhan, itu yang menghibur aku. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Apapun menjadi pergumulan kita, Allah yang perkasa itu, Raja damai itu, Allah Immanuel itu senantiasa datang kepada kita untuk memberikan kita kekuatan baru. Kita berdoa, Bapa di surga, kami percaya biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan kami di tengah-tengah pandemi, situasi yang sangat sulit yang kami belum tahu kapan akan berakhir Tuhan. Kami membutuhkan penolong, kami membutuhkan pembebas, kami membutuhkan orang yang memberikan kami kekuatan baru. Dan kami percaya pribadi itu ada di tengah-tengah kami. Kristus Tuhan yang telah lahir 2000 tahun yang lalu itu hadir di dalam kehidupan kami saat ini sebagai pembebas, sebagai Allah yang beserta kami, Allah yang memberikan kami kekuatan sehingga kami beroleh damai sejahtera dan hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau memberkati seluruh pendengar pada saat ini. Engkau yang mereka yang letih lesu berbeban berat sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolong bebaskan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang mengalami rumah tangga yang tidak harmonis, Tuhan Engkau yang akan menyatakan kemuliaan-Mu, menyatukan kembali mereka. Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan Engkaulah Allah yang mencukupi apa yang mereka butuhkan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami, nyatakan kemuliaan-Mu dan pulihkan Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa pada saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.